yang dibintangi oleh Kim Kardashian karena Balenciaga dinilai mengeksploitasi seksualitas pada anak, yang memperlihatkan model anak perempuannya itu memakai model yang memakai aksesoris BDSM. Oke guys, welcome back to channel Wey. Ya, udah lama kita nggak nge-review sepatu. Kali ini kita akan nge-review sepatu lagi, yaitu sepatu second. Jadi kalian jangan berharap ini adalah sepatu baru. Sebelum mulai, kalian jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar video Wenantis bisa masuk ke HP kalian atau ke notifikasi kalian manapun ya. Jadi kali ini kita akan nge-review sesuai judul di atas. Kita akan nge-review lagi sepatu-sepatu thrifting, sepatu second yang aku dapat dari bongkaran bal sebelumnya. Ya, jadi kalau kalian belum lihat video bongkaran bal sebelumnya, kalian boleh cek sebelum video ini. Itu banyak aku bongkar bal, jadi di dalamnya salah satunya adalah sepatu yang akan kita review ini. Nah, terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel W90S sampai detik ini ya. Jadi kita akan nge-review sepatu yang katanya ini sepatu hypebeast atau sepatu besar, modelnya besar. Kayaknya kita udah pernah nge-review ini deh. Nah, jadi sesuai judul yang ada di atas, kali ini kita akan nge-review sepatu yang terkenal dengan mahalnya atau terkenal dengan hypebeastnya. Ini pernah hype di tahun 2020 bahkan sampai sekarang ya, yang dinilai sepatunya ini kisaran harganya itu sampai 10 jutaan, 20 jutaan. Aku nggak tahu kenapa harganya bisa begitu ya, apa karena brandnya memang udah hypebeast atau terkenal ya. Kali ini kita akan nge-review sepatu Balenciaga. Nah, jadi pada bongkaran video sebelumnya aku nemu nih sepatu Balenciaga ini, dan ini udah kelima kali aku nemu yang ada di bal. Jadi sepatu Balenciaga ini sebenarnya jarang-jarang dapat ya, jarang-jarang ditemuin. Dalam satu bal itu biasa isinya satu, kadang nggak ada sama sekali. Nah, jadi pada di video sebelumnya kalian boleh cek, itu aku nemu Balenciaga ini. Nah, ini Balenciaga tipe apa dan jenis apa dan modelnya itu seperti apa. Kita langsung panggil aja Balenciaganya. Bup. Ini yang katanya sepatunya mahal dan segala macemnya ya. Ini dia Balenciaga. Nah, tapi aku belum paham ini Balenciaga apa. Yang kadang aku nge-review di video-video sebelumnya itu atau pernah jumpa di beberapa tempat thrifting, Balenciaganya itu nggak kayak gini. Balenciaga yang modelnya ada size di depannya ini. Tapi ini Balenciaganya banyak bolongan udara, banyak haler udaranya di sini. Ini bikin aku penasaran. Jadi kita review aja biar nggak lama-lama lagi. Langsung aja kita review ya. Come closer, let's go. Nah, itu dia tadi kita udah lihat detail dari Balenciaganya. Yang biasa aku dapat itu Balenciaga Triple S di video-video sebelumnya. Nah, kali ini aku nemu namanya ini Balenciaga tipe track, yang dimana kondisinya ini memang mirip sepatu hiking. Jadi di sini ada udara yang bisa masuk dan lebih sedikit aja sih ringannya daripada Balenciaga Triple S. Dan yang ini adalah sepatu yang katanya diminati oleh para sultan atau para orang-orang terkenal, orang-orang yang punya uang di kamar mandi atau punya uang lebih ya. Jadi mereka itu beli Balenciaga yang harga 10 jutaan, 20 jutaan, 30 jutaan. Nah, ini kali ini kita nemu di bal di video sebelumnya. Ini adalah Balenciaga Track ya. Jadi kalau kita lihat pertama dari fisiknya dulu. Fisiknya itu banyak lubang udara yang hampir detail ya. Jadi kalau Balenciaga Triple S itu tertutup dan juga berat, ini Balenciaga Track ini banyak lubang udara dan banyak detailnya serta jahitan-jahitan yang hanya untuk menutup bagian sedikit-sedikit aja. Di sini tetap nampak kaos kaki kita, tetap nampak kaki kita, pokoknya tetap kelihatan di sini. Ini hampir mirip sendal gunung tapi versi sepatu ya, kalau menurut aku ya. Dan ini juga ada jaring-jaringnya di sini, jaring-jaring warna silver. Di dalamnya ini ada jaring-jaring warna silver. Di sininya ada logo Balenciaga seperti sintetis dengan campuran kulit, berbeda ini. Terus ini ada seperti bahan karet tapi mirip karbon yang bergerigi, yang kayak gini nih. Di belakangnya kita nemu juga ada brandnya Balenciaga. Di lidah sepatunya ada bacaan track, dan biasanya Balenciaga itu terkenal di depannya ini ada bacaan size atau nomor size-nya. Tapi kali ini kita nemu ini nggak ada size-nya. Di sini juga nggak ada nemu size-nya. Tapi size-nya itu ada di insole dalamnya, Balenciaga made in Italy size 41 ya. Talinya juga tali sporty yang
biasa yang bulat ya, bukan pipih ya, yang bulat dengan lubang-lubang talinya. Dan di sini tuh detailnya cakep banget. Cakep banget detailnya, sampai tali-talinya, tali jahitan detailnya itu sampai ngilang-ngilang, masuk-masuk gitu, masuk-masuk ke selap-selip selap-selip apa selap-selip gitu ya. Itu yang bikin jadinya ada lubang-lubang udara sepertinya. Terus kita beralih ke outsole-nya. Outsole-nya itu di depannya ada bacaan BB ya, BB. Bapak-bapak, di depannya ini ada bacaan BB. Mungkin ini sponsor atau kerjasama dengan brand apa gitu untuk di bagian karetnya. Outsole-nya sama seperti sepatu lainnya seperti Goodyear. Ini karetnya mungkin ya. Di bawahnya ada bacaan Balenciaga. Wow. Dan ini ada dominasi warna biru yang di dalamnya ada lagi hitam, ada karet mentah lagi di sininya. Detailnya luar biasa. Ada lagi karet insole outsole abu-abunya, dan di belakangnya ini ada lagi karet yang plastik lagi. Ada beberapa bahan yang di sini dicampur ya. Selain tadi di luar kita bahas, ada meshnya juga, ada jahitannya juga yang detail. Terus ada bacaan Balenciaganya ya. Dan ini kita nemu di size, semoga saya sekalian ya. Ini Balenciaga made in Italy size 41. Udah aku taruh di Instagram @megalodon_sneakers. Jadi setiap aku bongkar sepatu, apa yang aku udah foto-foto satuannya semua itu di Megalodon Sneakers, Instagram, Shopee, TikTok juga ada. Akunnya juga sama. Nah, tapi kalau untuk ukuran ini 41-nya mirip dengan Balenciaga Triple S. Di sininya ini 41, tapi di karetnya ini kadang seperti 43, 44. Makanya Balenciaga ini terkenal dengan sepatu yang tipenya big size, tapi ketika dipakai memang sesuai ukurannya. Karena dia ngukurnya itu dari sini. Dan ininya ini nggak termasuk ukurannya. Jadi ini sengaja dilebihkan untuk para sultan ya, biar kelihatan gagah, biar kelihatan besar dengan kebesaran dan kemewahan Balenciaga gitu ya. Di dalamnya memang benar 41 dan sesuai ukurannya dengan 41 tersebut. Jadi kalau kalian lihat 41 kok besar, size 40 kok besar, memang karetnya dilebihkan oleh Balenciaga. Baik sekali, walaupun second dengan performa yang sangat baik. Kotornya cuma di outsole, kotor-kotor biasa, cuman hanya debu yang bisa dibersihkan di bawah laundry sepatu ini sudah bersih. Oh ya, kita bahas dalamnya lagi. Dalamnya hampir sama, ada busa di bagian sininya. Ada busa biasa untuk nyerap keringat atau untuk ya kayak busa biasa seperti sepatu lainnya lah. Sebenarnya Balenciaga itu banyak modelnya ya. Yang Triple S itu aku pernah pakai sekali, aku cuma pakai sehari aja yang Triple S itu luar biasa beratnya, sepatunya berat. Jadi kalau kita pakai nggak sesuai dengan size kita, jadi ketika kita jalan itu pas kakinya mau ngelangkah, sepatunya tinggal di tanah karena saking beratnya beban yang kita bawa ya. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang pada suka pakai Balenciaga ya. Terus ngomong-ngomong soal Balenciaga, kita belum pernah bahas brand Balenciaga nih sebelumnya. Balenciaga itu sejarahnya itu, Balenciaga itu ada dan muncul pada tahun 1937, yang udah lama banget ya. Balenciaga ini muncul pada tahun 1937. Dan Balenciaga ini diperkenalkan oleh Cristobal Balenciaga yang diambil dari nama belakangnya sendiri, yaitu Balenciaga ya. Pertama kali terkenal, belum dikenalin dengan sepatunya. Jadi pertama kali itu terkenal dengan fashionnya. Namun pada tahun 1937 terjadi perang sipil di Spanyol, sehingga mengakibatkan Cristobal Balenciaga ini harus pindah ke Paris, Prancis, dan membuka rumah model di sana dengan bernamakan Balenciaga juga. Semenjak di Paris, disitulah popularitas Balenciaga itu naik di Paris ya. Kita tahu sendiri kota Paris itu terkenal dengan modelnya, fashionnya ya. Dan pada Perang Dunia Kedua, banyak orang Paris itu mampir ke toko Balenciaga dengan nekat ya, pengen beli fashion Balenciaga. Pada saat membuat fashionnya, Balenciaga itu terkenal dengan membuat model fashion dengan bahan warna siluet seperti warna hitam, warna-warna agak sedikit siluet, warna bayang-bayang abu-abu gelap begitu. Jadi ketika para wanita atau para lelaki yang badannya sedikit berisi, ketika menggunakan produk Balenciaga itu akan nampak seperti kelihatan langsing dengan warna siluet. Dan Balenciaga itu terkenal dengan produk bangsawan. Jadi para bangsawan pada zaman dulu itu belinya Balenciaga. Dan Balenciaga itu juga sempat dilirik oleh John F. Kennedy. Kalian tahu John F. Kennedy? Sama. Dan selama berjalannya bisnis Balenciaga ini sempat jatuh bangun, bahkan sempat pernah 18 tahun tutup. Karena sebelum wafat, Cristobal Balenciaga ini pernah memutuskan untuk pensiun dan
menutup seluruh rumah Balenciaga pada tahun 1968, dan gak lama setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1972. Dan pada tahun 1986 rumah model Balenciaga ini akhirnya muncul kembali setelah dibeli oleh Jacques Bogart Group. Dan kali ini Balenciaga mulai munculkan busana yang benar-benar modern hingga stylish yang mengikuti era kaum muda sampai sekarang. Dan produk-produk Balenciaga ini mempunyai segudang ide kreatif sehingga dia melakukan kampanye serta menggunakan ide-ide kreativitasnya dalam pembuatan produk-produk Balenciaga, termasuk salah satunya adalah sepatu ini yang menurut aku unik. Baru-baru ini brand Balenciaga ini nggak lepas dari kontroversi yang terkenal ya. Kalau kalian udah tahu, pasti udah tahu ya, kontroversi yang terkenal karena iklannya ya, yang baru-baru ini yang dibintangi oleh Kim Kardashian, karena Balenciaga dinilai mengeksploitasi seksualitas pada anak, yang memperlihatkan model anak perempuannya itu memakai atau menggunakan boneka yang dia pakai, bonekanya itu dengan menggunakan model yang memakai aksesoris BDSM. Akhirnya brand sekelas Sultan ini melayangkan gugatan kepada perusahaan yang membuat iklan tersebut atau agensi disewanya. Dia melayangkan gugatan kepada jasa tersebut yang mengiklankan ini ya. Jadi karena iklan yang kontroversial tersebut, Balenciaga itu sempat hampir diboikot sama beberapa pihak manapun yang ada di negara masing-masing ya. Jadi karena hanya kesalahan seperti itu bisa membuat jatuh suatu brand ya. Tapi sampai sekarang masih ada aja yang pakai Balenciaga ya. Kita nggak tahu, mungkin mereka tidak memikirkan kampanye tersebut, tapi hanya memakai produk ini karena dinilai berkualitas. Mungkin itu aja mengenai tentang sepatu Balenciaga Track ini serta sejarah serta kontroversialnya. Yang menurut aku kontranya banyak sekali sebenarnya di Balenciaga. Masih banyak mungkin kontra-kontra yang lain yang kita tidak tahu dari produk Balenciaga ini. Walaupun begitu, produk Balenciaga itu memang terkenal mewah dan sultan dari dulu memang bangsawan udah pakai. Jadi produk ini memang kalau kita bilang 10 juta, 20 juta, 30 juta atau sampai 100 juta itu wajar-wajar saja, karena memang dari dulu produk ini terkenal dibeli oleh bangsawan serta John F. Kennedy. Tahu John F. Kennedy? Sama. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Sampai ketemu di next video.